Dalam Perang Sembilan Dewa, ada salah satu dewa yokai yang benar-benar licik. Dia disebut dengan nama Nanabi. Dalam kebudayaan Jepang sendiri yang mempercayai mitos tentang makhluk setengah dewa ini, mereka lebih sering menyebutnya dengan nama Kaku ataupun Mujina. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Kaku ataupun bisa disebut dengan Nanabi atau bisa juga dengan nama Mujina, yaitu si Biju ekor 7, lanjutan dari kisah Biju ekor 6 kemarin, yaitu Raiju. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini supaya semakin semangat ya. Oke, jadi Biju ekor 7 atau Nanabi atau Mujina adalah biju dengan bentuk seperti seekor tupai dengan warna tubuh berwarna biru. Dilihat dari keterangan bentuknya, pasti kita terlintas nih dengan bentuk tupai yang kecil dan juga imut. Tapi sayangnya, dalam cerita Nanabi, hal itu sangatlah berbanding terbalik. Karena dalam cerita tersebut Nanabi sama sekali tidaklah imut. Dan nama Mujina adalah representasi dari sejenis ekor tupai yang biasa tinggal di beberapa tempat yang ada di negara Jepang. Dan dikatakan jika biju ini berasal dari altar pengorbanan yang ada di bawah tanah Nagoya. Walaupun begitu, biju ini tidak memiliki bentuk kecil seperti tupai pada umumnya. Nah, tapi kalau di antara biju-biju lainnya, Nanabi ini tetaplah biju dengan ukuran paling kecil di antara biju lainnya yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nanabi atau Kaku memiliki ciri tersendiri dalam berburu mangsa, yaitu dengan membuat lubang atau longsoran tanah tepat di bawah tanah di mana mangsanya yang ia incar itu sedang berdiri. Dia melakukan hal ini sepanjang waktu. Dan ketika korbannya mulai terjatuh, dia pun hanya tinggal menunggu korbannya di dalam mulut besarnya yang sudah menganga lebar. Nah, dikatakan jika makhluk yokai ini dapat berubah menjadi apa saja yang dia mau jika sedang berada di atas tanah ataupun hanya keluar dari persembunyiannya, asalkan dia selalu membawa tanah liat. Tidak dijelaskan secara rinci mengapa dia harus membawa tanah liat saat berada di atas tanah. Tapi kemungkinan tanah tersebut digunakan Nanabi untuk membuatnya bisa berkamuflase sesuai bentuk dari keinginan Nanabi itu sendiri. Biju ini dianggap paling licik dari semua biju dalam buku cerita legenda Jepang. Karena di dalam cerita kuno dijelaskan nih jika Nanabi merupakan biju yang paling suka melakukan penyusupan dibanding biju lainnya. Ada beberapa cerita lain mengenai biju ini. Jika dalam buku cerita legenda Jepang dikatakan kalau makhluk ini merupakan salah satu yokai ataupun siluman setengah dewa, nah cerita lain menyebut jika Mujina atau Kaku adalah sebuah terminologi Jepang kuno untuk menyebut seekor tupai. Dan dalam sebuah dongeng, makhluk ini merupakan seekor tupai yang sangat handal dalam menyamar. Dikatakan jika seringkali dia menampakkan wujud berbentuk seperti hantu tanpa wajah. Dan pada saat itu, dalam cerita dikatakan jika orang Inggris lebih mengasumsikan makhluk ini dengan nama Mujina, tetapi orang Jepang lebih sering mengenalnya dengan nama Noperabu. Dalam kisah Perang Sembilan Dewa dikatakan jika dalam perang ini Nanabi pernah 4 kali mengalami pertarungan dengan 4 biju lainnya, yaitu Nanabi pernah bertarung dengan ekor 4 Soko, dan dalam pertarungan tersebut Nanabi dikatakan berhasil meraih kemenangan. Sedangkan dalam 3 pertarungan lain, Nanabi malah memilih melarikan diri, yaitu ketika dia bertarung melawan Nekomata, Isonade, dan yang terakhir saat melawan Yamata no Orochi, yaitu seekor 8. Dalam cerita Perang Sembilan Dewa, padahal dijelaskan nih jika kemampuan dari cakra atau ilmu dari Nanabi ini cukup kuat. Bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Nekomata ataupun Isonade. Tetapi dalam cerita Nanabi sendiri, dia dikatakan lebih memilih lari dalam pertarungan saat melawan keduanya karena dia sadar merupakan biju dengan fisik terkecil dan juga fisik terlemah dari semua biju. Padahal mungkin saja kan jika dia bisa mengalahkan 2 biju lainnya. Karena Nanabi juga memiliki kekuatan elemen tanah
yang bisa dikendalikan sesuai dengan keinginannya. Tapi sayangnya, Nanabi dikatakan tewas disegel sama seperti biju lainnya yang pernah kita bahas. Pada awalnya, ada seorang kesatria yang mengetahui di mana letak markas Nanabi itu. Dan setelah itu, sang kesatria mulai membakar markas Nanabi karena dia tidak ingin Nanabi terus mencari korban untuk dimangsa. Karena hal tersebut, dikatakan Nanabi tidak bisa lagi merubah dirinya ataupun menyamar seperti sebelum-sebelumnya. Dan kesatria yang disebut dengan nama Iko Soujin itu akhirnya mampu berhadapan dengan Nanabi secara langsung. Nanabi pun yang kehilangan kemampuannya akhirnya tumbang melawan kesatria tersebut. Akhirnya kesatria itu menyegel Nanabi di dalam benda penyegelan yang disebut dengan sisa altar bumi, dan disegellah Nanabi bersama benda tersebut di sebuah kuil tanah. Itulah kisah Nanabi si biju ekor 7 dengan wujud tupai berwarna biru. Tunggu 2 kisah biju lainnya yang pasti lebih menarik lagi. Pokoknya, pantengin terus channel Story TV buat dapetin kisah menarik tiap hari. Ingat guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan pastinya juga subscribe channel ini supaya semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di channel Story TV.